Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun diri kita, sebagai apapun kita, punya jabatan apapun, kayahkah kita, miskinkah kita, kita termasuk orang yang sibukkah kita, orang penganggurankah kita, kecilkah kita, besarkah kita, kedudukan terhormatkah kita, atau biasa-biasa sajakah kita, kita butuh atau perlu yang namanya sholat. Maka sholat ini jaga dan kerjakan dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, karena sholat inilah yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan pertolongannya dengan sholat. Di dalam Al-Quran beliau katakan, wasta'inu bisyabri wassholah wa innaha lakabiratun alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat ini akan menjadikan wasilah turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang melakukannya. Jadi ketika dia memperbaiki kualitas sholatnya, tentu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan sangat luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan jaminan rezeki untuk hambanya yang menjaga sholatnya. Dikatakan, wa umir ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah, karena bersabarlah dalam kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berdasarkan dua ayat Al-Quran tersebut, bahwasannya kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak hanya di dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh sholat kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis salatu. Fa in saluhat faqad aflaha wanjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa in intaqasa min faridatin qala rabb unduru hal li abdi min tatawwu fayukammil biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iri amali ala dalik. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dia menjadi orang yang beruntung dan selamatlah dia. Namun jika sholatnya rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha mulia akan berkata, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Lalu dihisablah seluruh amalan wajibnya. Ini hadis tercantum di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita melupakan sholat. Seberat apapun yang kita tanggung, jangan sampai kita melupakan sholat. Sesantai apapun kita, jangan sampai melupakan sholat. Beruntung kita ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari, di setiap saat kita mengingatnya. Inilah waktu yang terbaik komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Sambungnya diri kita dengan Allah itu adalah dengan sholat. Perbaiki sholatmu, insya Allah hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Perbaiki sholatmu, insya Allah pertolongan Allah akan senantiasa datang kepadamu. Demikian sudah, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir in amul khairi wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.